Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Ray Revise. Oke, jadi di video kali ini gua bakal bahas alasan kenapa Ultraman Ginga sepi peminat. Oke, jadi mungkin dari sekalian ada sebagian yang fans dari Ultraman Ginga ini. Jadi mungkin dari kalian ya, lah kok gini bang? Ini sesuai fakta ya guys ya. Tapi kalau yang Ginga S sih, kalau dari gua ya itu beda cerita sih ya. Kalau dari gua ya Ginga S itu ya seru-seru aja sih ya. Ini Ultraman Ginga yang season 1 lah ya bisa dibilang. Dan juga alasannya ini sesuai pendapat gue pribadi. Jadi kalau mungkin ya kalian ada pendapat atau info tambahan ya bisa kalian tulis di kolom komentar juga ya. Jadi guys, bagi kalian yang fans Ginga jangan tersinggung ya. Oke, jadi tanpa set lagi langsung aja simak videonya. Oke, sebenarnya sih untuk alasannya ini kalau dari gue pribadi lumayan banyak sih ya. Cuman ya untuk pembahasannya ya gak sampai panjang lebar banget. Untuk alasannya ada 6. Jadi simak terus videonya ya. Ada di cerita, fanservice dan lain-lain. Dan ini dia alasannya. Jadi alasan yang pertama yaitu cerita. Ya kalian tahu lah ya ceritanya gimana. Kalau dari gue sih ya jelek enggak ya, enggak jelek. Bagus juga ya enggak, tapi ya biasa aja. Ya B aja sih kalau dari gue ya buat ceritanya ini. Tapi pas di akhir-akhir art sama pas taruh itu debut, itu salah satu yang terbaik sih menurut gue ya. Cuman ya kalau yang lain ya biasa aja sih kalau dari gue ya. Kayak di awal-awal episode, iya menurut gue itu ya biasa aja. Menurut gue ya, asal Ginga aja sampai sekarang ya nggak ada kabar. Jadi ya sampai sekarang jadi plot hole terbesar di series Ultraman Ginga ini. Dia yang sebagai protagonis utama di seriesnya ya asalnya itu ya nggak dijelasin. Cuman diberitahu kalau dia itu asalnya dari masa depan. Ya dari masa depan aja, singkat, padat, dan jelas. Ya kalau dari masa depan ya bilang juga lah ya masa depannya kayak gimana, siapa dia sebenarnya, masa depan yang mana ya kan. Ya itu sih kalau dari gue ya buat ceritanya ya. Yang terkesannya biasa aja kalau menurut gue. Ya jadi kalau dari kalian gimana guys? Oke, alasan yang kedua, fan service. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, Ginga ini adalah series perayaan dari 40 tahun dari Ultraman series. Bentar, 40 tahun apa 45 ya? Ya kalau salah koreksi aja lah ya. Jadi karena ini perayaan, di sini wajar kenapa di series Ginga ini dihadirkan dengan fan service-nya. Makanya banyak ultra yang comeback di series Ginga ini. Ada fan service-nya sih bagus ya, bagus. Tapi ya kenapa gue masukin ke alasan Ginga sepi peminat? Karena menurut gua fan service-nya ini terlalu maksa. Sampai-sampai ceritanya ya nggak ketolong. Cuman gara-gara fokus ke fan service-nya aja. Jadi ya fan service-nya ini ya membagongkan. Kayak comeback-nya Ultraman, Ultra Seven ya kan, sama Ultraman 3 itu ya kalau dari gue itu agak maksa sih ya. Karena ya yang berubah itu kan si teman-temannya si Hikaru. Ya maksa itu ya kenapa harus teman-temannya. Sedangkan ya mereka itu ya gelut aja nggak bisa ya kan. Kecuali si bapaknya si Mizuzu sama si Tomoya. Mereka kan ya bisa dibilang ya habis jadi jahat ya kan, karena terpengaruh sama si Dark Lugil. Ini sih teman-temannya si Hikaru, Kenta sama si Jigusa ya kalau nggak salah ya. Ya bisa gelut aja enggak ya kan, malah ya begitulah. Apalagi si Kenta yang berubah jadi 3 ya kan. Ultraman sejuta umat weh. Dia yang pakai ya seakan-akan Ultraman 3 ya jadi ampas. Ya buat fan service sih boleh, ya boleh aja. Cuman ya jangan keseringan juga lah weh. Sampai ceritanya jadi gak ketolong. Alasan yang ketiga, episode. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, episode dari Ultraman Ginga ini sangat sedikit, yaitu cuma 12 episode. Gak kayak Ultra sebelumnya ya, yang sampai 40 lebihan episodenya. Cuman ya Ginga cuma sampai 12an aja. Apalagi dengan cerita ya yang biasa aja, ditambah dengan 12 episode doang ya jelas kurang memuaskan ya kan. Tapi juga ini ada alasannya kenapa episode dari Ultraman Ginga ini sangat sedikit. Ya itu bakalan kita bahas nanti. Jadi ya kenapa episode jadi salah satu alasannya.
Ya karena tadi ceritanya yang B aja plus sama episode yang cuman 12 doang, ya jelas kurang memuaskan ya kan. Beda cerita sama Origin Saga yang bisa dibilang itu fokus ke fan service juga. Cuman ya di situ ya yang lebih ditonjolkan itu ke ceritanya. Jadi Ultra Comeback itu ada alasannya di sana, gak asal comeback doang ya. Alasan yang keempat, kaiju atau monster. Oke, jadi di series Ginga ini kita lebih diperlihatkan dengan kaiju ya yang sudah pernah ada di series Ultraman terdahulu lah ya. Sampai di episode 1 aja kaijunya yaitu Neo Darambia. Gak kayak Ultraman yang selanjutnya ya kan, dimana kayak Ultraman X kan ya kaijunya di episode 1 baru lagi ya kan, yaitu si Demaga, terus Orb si Mega Buster ya kan. Cuman ya pas di Ginga ya musuhnya ya yang udah kita pernah lihat, yaitu Neo Darambia dari series Ultraman Dyna. Asli guys, buat kaiju di series Ginga ini seingat gue nggak ada yang baru deh ya. Seingat gue ya, mungkin kalau kostum baru kayaknya ada deh ya. Kalau kaiju baru ya nggak ada. Tapi kalau Dark Ultra sama villain utama itu ya nggak semuanya Dark Ultra yang lama. Kalau Dark Ultra ya kayak Ultraman Dark sama Ultra Seven Dark lah guys. Itu kan awalnya nggak pernah muncul di series Ultraman sebelumnya ya kan. Saya ingat gue pernahnya di Stake Show aja deh ya, kalau nggak salah ya. Ya kalau salah koleksi aja. Dan ya untuk villainnya ya jelas harus yang bener-bener baru. Untuk villain utama buat di episode terakhir sih ya emang harus baru ya. Emang harus guys. Kalau yang lama ya misalnya kayak Tyrant ya, hancur pas series Ginga. Jadi di series Ginga ini kita lebih ditampilkan sama kaiju yang udah lama. Jadi ya bisa dibilang kayak fan service lah ya. Cuman ya awal fan service menurut gue ya itu ya agak maksa. Ya sorry aja ya, walaupun fan service bagus cuman ya agak maksa. Oke, alasan yang kelima, latar tempat. Ini bukan latar waktu ya, latar tempat wey. Maksudnya latar tempat itu misalnya itu tempat Ultraman tawuran sama si kaijunya, kayak di kota, kayak di hutan ya kan, atau di WC. Jadi seperti yang kalian tahu, sepanjang series Ginga kita itu nggak pernah diperlihatkan Ginga itu pernah bergelut di perkotaan. Nggak pernah ya, nggak pernah. Di sana-sana aja ya. Dimana lagi kalau bukan di tempat sekolahannya si Hikaru, di dekat hutan-hutan sana lah ya. Ya gelutnya ya nggak jauh-jauh dari hutan. Itu sepanjang episode di hutan aja loh ya. Sampai di episode akhir ya di hutan juga. Cuman ya pas di akhir-akhir, di bulan sih ya. Pas di akhir-akhir banget. Ya cuman ya di bulan cuman sekali aja. Ya karena cuma di hutan doang, jadi jelas bosen ya kan. Tiap kali lihat Ultraman gelut di hutan aja, kayak Nexus dah ya. Kalau Ultraman biasanya kan ya di perkotaan ya kan. Ya walaupun di perkotaan mulu ya, kotanya itu beda lagi. Properti kota yang dipakai buat syutingnya ya beda lagi guys. Ya kan habis hancur gara-gara dipakai buat rebahan ya kan. Oke, di alasan yang keenam sekaligus yang terakhir, ini untuk alasannya yang paling berpengaruh banget sih ya sama series Ginga ini. Makanya series Ginga itu episodenya dikit, monsternya yang ditampilkan juga yang udah pernah muncul di series Ultraman sebelumnya, dan Ginga itu nggak punya form satupun. Itu ya karena saat itu Subura itu lagi low budget. Ya, low budget. Makanya series Ginga itu ya banyak kekurangannya ya. Jadi karena itu juga alat berubahnya pakai Spark Doll atau ya yang mainan karet itu lah ya, Sofubi guys. Ya yang biasanya kan orang ya agak males ya beliin kayak gituan. Cuman pas dijadiin alat berubah buat si Ginga ya, ini lumayan juga ya buat si Subura ya, buat cari cuan. Lumayan ya kan kalau banyak yang orang yang beli Sofubinya buat bereksperimen lah ya, bisa dibilang di Ginga Spark-nya itu. Ya jadi si Subura ini ya pintar juga lah ya buat cari cuan di saat low budget gitu. Makanya juga ya latar tempatnya ya di situ-situ aja. Kan ya kalau mau di perkotaan ya harus bikin properti perkotaannya juga. Ya jelas lah itu pakai duit pak. Jadi ya alasan si Subura ini jadi low budget ini ya karena saat itu Subura ya bangkrut. Karena kayak hak cipta gitu lah ya sama perusahaan di Thailand. Jadi ya bangkrut, dan ini pastinya berpengaruh dengan series Ultraman yang selanjutnya. Ya gua juga gak mau bahas lebih detailnya masalah Subur bangkrut ini ya, karena ya gue kurang tahu guys. Jadi ya daripada so tahu ya mending serahin ke kalian aja lah ya. Jadi lebih kalian ada yang lebih tahu tentang masalah ini, silahkan di komen di kolom komentar ya.
Oke guys, cuman segitu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Gimana menurut kalian? Ya jadi kalau menurut kalian ada yang kurang bisa kalian tambahkan juga, atau juga kalau ada yang salah silahkan dikoreksi di kolom komentar lah ya. Dan juga kalau kalian ada info tambahan silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi guys, sekali lagi bagi kalian yang fans dari Ginga, gue mohon jangan tersinggung dan lain-lain lah ya, karena ini juga sesuai fakta. Please lah guys, jangan sampai tersinggung lah ya. Kalau masalah series Ginga S itu ya, buat aku ini emang bagus ya. Apalagi direkturnya kan Koichi Sakamoto ya kan, jelas bagus lah wey, dibandingkan dengan series Ginga ini. Jadi guys, please lah ya, bagi kalian yang fans berat Ginga ya jangan tersinggung dan lain-lain. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Ray Device. Jika ada kesalahan dalam video ini mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ingin request silahkan ditulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, jadi see you next again in Ultraman World. Bye bye.